Syekh Abdurrahman Siddiq dilahirkan di dalam pagar Martapura yang terletak sekitar 45 km dari ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, pada tahun 1276 Hijriah atau 1859 Masehi. Beliau adalah keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah Syekh Abdurrahman Siddiq hingga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui jalur ibu adalah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Sapura binti Mufti Syekh Muhammad Arsyad atau Kubah Pagatan Kabupaten Tanah Bumbu bin Mufti Syekh Muhammad As'ad binti Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sedangkan silsilah dari ayah adalah Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif atau Datu Landak bin Mahmud bin Kiai Dipasanta atau Ahmad, keturunan Pangeran Diponegoro. Jadi Syekh Abdurrahman Siddiq adalah keturunan dua orang tokoh besar penyebar agama Islam di Indonesia, yaitu Pangeran Diponegoro dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Abdurrahman Siddiq memulai pendidikannya dengan menimba ilmu dasar-dasar agama Islam pada bibinya, Siti Saidah, seperti membaca Al-Quran dan ilmu fikih. Sedangkan guru beliau yang pertama kali dalam ilmu alat atau tata bahasa Arab adalah Masri, atau seorang santri yang menuntut ilmu agama di dalam pagar Martapura. Adapun guru-guru Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam pagar antara lain Tuan Guru Muhammad Said Wali, Tuan Guru Muhammad Khatib, dan Tuan Guru Abdurrahman Muda. Ketika usia Syekh Abdurrahman Siddiq menanjak dewasa, beliau memutuskan berangkat ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu agama. Di Mekah, beliau berguru kepada beberapa ulama besar pada masa itu, Syekh Bakri Sata atau pengarang kitab Aqnatut Talibin, Syekh Ahmad Demyati, Syekh Ahmad Bapadil, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan atau Mufti Syafi'iyah, Syekh Syed Bahasil, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, dan Syekh Umar Sambas. Selain berguru secara formal kepada guru-guru terkemuka di Masjidil Haram, beliau juga banyak berguru pada ulama-ulama sufi dan fuqaha di kota Mekah. Karena itu, tak heran jika beliau banyak berkarya di bidang ilmu tasawuf, tauhid, dan fikih. Di antara gurunya yang banyak memberikan dorongan dan bimbingan adalah Syekh Syed Bakri Sato, Syekh Syed Bahasil, dan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Setelah belajar di Mekah selama lebih kurang 5 tahun, Syekh Abdurrahman Siddiq dianugerahi oleh gurunya atau Syekh Syed Bakri Sato gelar As-Siddiq dan diminta agar disebutkan di akhir namanya. Dapat diduga pemberian gelar ini berhubungan dengan penguasaan beliau dalam ilmu Islam yang ditekuni serta akhlak beliau yang terpuji. Kendati mendapat pengakuan dari gurunya di Mekah, beliau tetap melanjutkan pelajaran untuk menuntut ilmu di Madinah. Beberapa teman seperjuangan Syekh Abdurrahman Siddiq sewaktu sama-sama belajar di Mekah antara lain Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Damyati atau Mufti Mekah, Syekh Abdullah Jawawi, Syekh Said Al-Yamani,
Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Umar As-Sombawi, Syekh Awang Kenali atau Kelantan Malaysia, Syekh Hashim Asy'ari atau Tebu Ireng Jombang, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Syekh Jamil Jahu Sumatera Barat, Syekh Ali Junaidi Berau Kalimantan Timur, dan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli atau Bukit Tinggi. Selama kurang lebih 7 tahun lamanya, Syekh Abdurrahman Siddiq bermukim di Mekah dan Madinah, yaitu 5 tahun menimba ilmu dan 2 tahun mengajar tauliyah di Masjidil Haram. Muncul keinginan untuk kembali ke kampung halaman untuk menyebarkan ilmu yang sudah didapat. Setelah mendapat izin dan restu dari guru-guru beliau di Mekah, maka sekitar tahun 1316 Hijriah, beliau pulang ke Indonesia bersama salah seorang teman, yakni Syekh Ahmad Khatib Minangkabau. Sesampainya di Batavia atau sekarang ialah Jakarta, keduanya berpisah menuju daerah masing-masing. Syekh Ahmad Khatib menuju Minangkabau, Sumatera Barat, dan Syekh Abdurrahman Siddiq menuju Martapura, Kalimantan Selatan. Kedatangan beliau ini mendapat sambutan meriah dari kalangan masyarakat Banjar, lebih-lebih sanak famili dan keluarga beliau yang sudah cukup lama berpisah. Setelah hampir 1 tahun berada di Martapura, sekitar tahun 1317 Hijriah, Syekh Abdurrahman Siddiq hijrah ke Indragiri, Kepulauan Riau. Beliau tinggal di Indragiri di sebuah kampung yang bernama Sapat, yang sekarang menjadi ibu kota kecamatan Kuala Indragiri. Di kampung ini, awalnya beliau membuka lahan perkebunan dan pertanian, serta membuka irigasi untuk pengairan sawah-sawah. Selanjutnya, banyaklah orang-orang yang berpindah ke kampung Sapat hingga penduduknya menjadi ramai. Di tempat ini, kemudian Syekh Abdurrahman Siddiq membuka pengajian. Nama Syekh Abdurrahman Siddiq sebagai seorang ulama akhirnya tersebar di segenap pelosok kerajaan negeri Indragiri, bahkan sampai ke Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Semenanjung Malaya. Hingga pada suatu hari, datanglah utusan dari kerajaan menemui beliau yang menyampaikan undangan agar beliau bersedia datang ke istana Sultan Rengat. Di istana beliau disambut dengan penuh sukacita dan penuh persaudaraan oleh Sultan Rengat yang bernama Sultan Mahmud Syah. Dalam pertemuan itu, Syekh Abdurrahman Siddiq diminta oleh Sultan agar bersedia menjadi mufti kerajaan Indragiri. Awalnya Syekh Abdurrahman Siddiq menolak tawaran itu. Namun, setelah berulang kali memohon dengan berbagai alasan dan pertimbangan, serta demi kepentingan agama, maka permohonan Sultan itu akhirnya dikabulkan. Jauh sebelum itu, sebenarnya Syekh Abdurrahman Siddiq juga sudah diminta oleh Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti di Batavia atau Jakarta, untuk menggantikan beliau. Begitu pula sewaktu beliau berkunjung ke Semenanjung Tanah Melayu, juga ditawari oleh Sultan Johor, Malaysia untuk menjadi mufti di sana. Namun dengan sangat halus dan bijak, kedua tawaran tersebut ditolak beliau. Pengangkatan Syekh Abdurrahman Siddiq sebagai mufti kerajaan Indragiri yang pertama oleh Sultan Mahmud Syah yang kedudukan di Rengat sejak tahun 1337 Hijriah, beliau menduduki posisi terhormat dan mulia ini selama 20 tahun. Selama menjadi mufti, beliau tetap mengajar para santri, dan untuk kelangsungan pengajian dibangun masjid dan sebuah rumah yang biasa disebut rumah besar. Selama 20 tahun menjadi mufti, Syekh Abdurrahman Siddiq tidak pernah mengambil atau menggunakan gaji dari jabatannya itu untuk kepentingan pribadi.
untuk memenuhi keperluan rumah tangga keluarga. Beliau memanfaatkan hasil sawah dan kebun milik sendiri. Bahkan tak hanya itu, keperluan hidup para santri seluruhnya setiap hari juga sepenuhnya ditanggung beliau sendiri. Kelebihan Syekh Abdurrahman Siddiq bukan hanya pada kehandalan dalam berdakwah bil lisan maupun bil hal saja, tetapi juga pada kemampuannya dalam dakwah bil kitabah. Ini dibuktikan dengan banyaknya karya tulis yang beliau hasilkan, yaitu Syair Ibarat Kiamat diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1915 Masehi. Fat al-Alim Fit Tarif Bi At-Ta'lim tahun 1929 Masehi. Risalah Amal Makrifat Singapura tahun 1338 Masehi. Asrar al-Salat Min Iddat al-Kutub al-Muktabarat diterbitkan Singapura tahun 1931 Masehi. Risalah Fi Aqidah al-Iman Singapura tahun 1936 Masehi. Kitab Al-Faraid tahun 1919 Masehi. Majmu' Al-Ayat wa Al-Hadis Fi Fahmi Al-Ikhwan 1927 Masehi. Tazkirah Linafsi Wali Amsali tahun 1936 Masehi. Mawizah Linafsi Wali Amsali Min Al-Ikhwan tahun 1936 Masehi. Risalah Sajarah Al-Arsyadiyah wa Ma'uliqa biha tahun 1937 Masehi. Risalah Takmilat Qaul Al-Muhtasar tahun 1937 Masehi. Sejarah Perkembangan Islam di Kerajaan Banjar. Kumpulan khutbah diterbitkan oleh Matbaah Ahmadiyah Press Singapura tahun 1938 Masehi. Dalam satu kesempatan, Syekh Abdurrahman Siddiq berkunjung ke Martapura dan Banjarmasin. Tidak lama setelah kunjungan itu, setelah pulang ke Sapat Indragiri, beliau sakit. Beliau menderita sakit beberapa hari lamanya, hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 1939 Masehi, beliau berpulang ke rahmatullah, kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia lebih kurang 82 tahun. Jenazah beliau dimakamkan di Kampung Hidayat, Safat Indragiri. Makam beliau banyak diziarahi kaum muslimin, baik dari daerah Indragiri khususnya maupun dari daerah-daerah lain pada umumnya.